Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang uji toksisitas di praktikum farmakologi. Jadi sebelum kita melakukan praktikum, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang uji toksisitas biar adik-adik punya gambaran. Jadi uji toksisitas itu adalah uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologis dan untuk memperoleh data pada dosis tertentu yang khas dari zat uji. Nah, dalam kali ini zat uji yang kita gunakan adalah obat, dinamakan propranolol. Jadi dalam suatu perjalanan obat itu kan ada namanya uji praklinik. Nah, di dalam uji praklinik itu semua obat-obat baru harus diuji terkait dengan efektivitas dan keamanan. Dari uji keamanan, ini salah satunya adalah uji toksisitas. Nah, uji toksisitas sendiri itu ada dibagi 3. Uji toksisitas akut, yang akan kita praktikumkan, terus kemudian uji toksisitas subkronis, dan uji toksisitas kronis. Itu dibagi berdasarkan rentang waktu dari ketoksikan suatu zat. Kalau untuk zat toksik akut yang bersifat akut, itu merupakan zat toksik yang bisa kita amati dalam waktu, setelah kita berikan paparan berulang, kita bisa amati dalam waktu 24 jam. Terus kemudian uji toksisitas subkronis itu bisa kita amati separuh waktu hidup perjalanan hewan atau tidak lebih dari 10%. Dan yang terakhir adalah uji toksisitas kronis, yaitu itu untuk uji toksisitas selama hidup masa hewan coba setelah kita melakukan pemberian berulang. Nah, tapi ada beberapa hal terkait uji toksisitas yang kita bisa amati terus-menerus. Untuk toksisitas akut, waktunya adalah 7-14 hari, tergantung uji toksisitas yang kita gunakan. Tipe uji toksisitas itu yang mempengaruhi tadi lama waktu pengamatan itu terdiri dari uji potensi, uji teratogenik. Nah, uji teratogenik itu adalah uji toksisitas yang biasanya digunakan untuk mencari data suatu obat untuk bisa mengganggu daripada perkembangan dari janin, namanya teratogenik. Terus kemudian uji mutagenik, yaitu uji nanti kalau misalkan digunakan obat itu bisa mengubah sistem daripada asam nukleat di dalam tubuh kita atau tidak. Terus kemudian uji tumor genitas atau uji karsinogenik. Jadi uji karsinogenik atau tumor genitas itu suatu zat ini bisa menginduksi tumor genitas sama karsinogenisitas, sama uji perilaku. Nah, yang kita akan lakukan kali ini yaitu uji perilaku, dimana kita ketika uji toksisitas itu akan mempengaruhi perilaku dari mencit. Nanti kita akan jelaskan pada data pengamatan. Setelah nanti ujinya diberikan, hewan itu akan memberikan respon seperti apa. Rata-rata mencit yang akan kita gunakan adalah 25 mg per ekor. Nah, nanti kita akan bagi jadi 4 perlakuan, di mana terdapat 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, kita gunakan dosis 75 mg per kilogram berat badan. Yang kedua adalah 90 mg per kilogram berat badan. Terus kemudian 108 mg per kilogram berat badan. Yang terakhir adalah 109 mg per kilogram berat badan. Dari mana kita bisa menghitung dosis seperti itu? Nanti kalian bisa membacanya di peraturan Balai POM nomor 7 tahun 2014. Nah, di sini kita gunakan nanti faktor pengali dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 adalah 1,2. Ya, sedikit itu dari penjelasan saya. Nah, terakhir kita akan mengetahui kategori dari toksisitas. Yang pertama, nah ini juga sama dari peraturan Balai POM, yaitu yang pertama kita nilai berdasarkan dari lethal dose 50, yang artinya dalam 50% dosis bisa membuat kematian pada suatu hewan uji. Nah, dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah sangat amat toksik, itu kurang dari 1 mg per kilogram berat badan. Sangat toksik 1 sampai dengan 50 mg per kilogram
berat badan. Toksik moderat yang ketiga 51 sampai dengan 500 mg per kilogram berat badan. Yang keempat, toksik ringan 501 sampai dengan 5000 mg per kilogram berat badan. Yang kelima, toksik tidak toksik 5001 sampai dengan 15000 mg per kilogram berat badan, dan tidak berbahaya lebih dari 15000 mg per kilogram berat badan. Baik, begitu penjelasan awal dari saya. Setelah ini kita akan langsung melakukan uji kepada hewan coba dan tahapan kerjanya. Di sini kita akan melihat apa saja tahapan kerja nanti yang akan kita lakukan pada saat praktiknya. Yang pertama, kita harus menimbang mencitnya di timbangan yang sebelumnya sudah kita tara terlebih dahulu, karena kita menggunakan bak penimbangan ini. Nah, nanti setelah kita timbang, berat mencitnya nanti dikurangi sama berat penimbangnya ini, bak penimbangnya nanti didapatkan berat badan mencit yang aktual. Nah, di sini nanti kita bagi 4 seperti yang katakan tadi, ada 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 mencit yang akan kita berikan dosis intervensi sebanyak 75 mg per kilogram berat badan. Terus yang kedua, ini yang 90 mg per kilogram berat badan. Dan yang ketiga, ini adalah 108 mg per kilogram berat badan. Dan yang terakhir, 129 mg per kilogram berat badan. Untuk tiap-tiap kelompok, kita gunakan masing-masing 3 ekor. Nah, yang terakhir yaitu adalah obat atau zat yang akan kita uji toksisitasnya, yaitu propranolol, di mana konsentrasi dari obat ini adalah 40 mg per 50 ml. Berdasarkan konversi dosis yang 75 mg per kilogram berat badan, itu kita dapatkan volume pemberian yaitu 0,3 ml. Perlu diperhatikan sekali lagi, sebelum kita lakukan injeksi kepada hewan uji, perlakukan etikanya secara perikehewanan. Jadi dia harus digunakan cotton ball yang sudah diberikan alkohol untuk swab agar tidak terjadi infeksi. Walaupun dia ceritanya mau dibunuh nih, tapi tetap harus ada perikehewanannya. Seperti yang saya katakan tadi, kriteria pengamatan nanti setelah kita lakukan semua penginjeksian obat secara intraperitoneal, yaitu obat propranolol, yaitu dengan melihat pengamatan fisik terhadap gejala-gejala klinis. Nah, seperti yang kita lihat ini, gejala klinis atau fisik yang akan tampak biasanya adalah perubahan dari postur tubuh. Postur tubuh itu meliputi positif 1, dia jaga, positif 2, dia mulai mengantuk, dan yang positif ketiga adalah dia tertidur. Cirinya apa? Yang positif 1 atau terjaga, kepalanya dan punggungnya tegak. Nah, ini seperti ini masih terjaga ya posisinya. Terus yang positif 2, dia ngantuk, kepalanya tegak tapi punggungnya mulai datar. Terus yang ketiga, tidur, itu nanti kepala dan punggungnya datar. Seperti biasanya dia memanjangkan badannya. Yang kedua yaitu aktivitas motor. Aktivitas motor itu adalah positif 1, gerak spontan. Nanti kita uji pakai sentuhan. Nanti dia yang positif 1 itu geraknya spontan, begitu kita pegang dia langsung respon. Yang kedua positif 2, gerak spontan bila dia dipegang. Yang ketiga, geraknya menurun bila dipegang. Dan yang terakhir, yang keempat, positifnya 4, itu tidak ada gerak spontan walaupun saat kita pegang. Terakhir, yang ketiga adalah ataksia. Ataksia itu meliputi
gerak berjalan inkoordinasi. Nanti dia kalau di jalan lurus dia akan miring ke kanan dan ke kiri biasanya. Yang positif 1 biasanya terlihat kadang-kadang. Ini memang belum tampak karena memang waktunya harus ditunggu dalam 24 jam. Dan diamati secara berkala. Terus kemudian inkoordinasi itu biasanya yang kedua positif 2 inkoordinasi jelas. Misalnya kalau udah lurus jalannya dia akan miring ke kanan dan ke kiri. Dan yang ketiga yaitu berjalannya juga tidak bisa lurus. Terus kemudian righting reflex adalah posisi membalikkan badan. Misalkan yang positif 1 nanti kita balik badannya, satu posisi miring, dia masih diam. Terus kalau untuk positif 2 dia 2 posisi miring, diam. Dan yang ketiga itu nanti pada saat waktu terlentang. Terus yang kemudian tes 5, nah ini yang tes kasa. Karena kita punyanya kandang mencit yang sudah diberikan kawat ini, nanti kita gunakan di atasnya sini. Nanti kita letakkan di atas kandangnya. Dan terus kemudian kalau dia positif 1, dia itu tidak jatuh walaupun kasanya dibalik atau digoyang. Kalau positif 2 nanti jatuh di atas kasa kalau dia dibalik. Nanti kalau yang positif 3 begitu kita balik 90 derajat dia nanti baru jatuh. Kalau positif 4 jatuh apabila posisinya 45 derajat. Keenam, analgesia atau nyeri. Untuk positif 1 respon berkurang pada saat telapak kakinya dijepit. Nanti kita akan jepit pakai pinset. Terus kemudian yang kedua, tidak ada respon pada saat telapak kaki dijepit. Dan yang terakhir adalah ptosis atau refleks mata biasanya. Dari refleks matanya, yaitu kurang dari setengah sama seluruh palpebranya menutup. Jadi katup matanya semua menutup. Jadi begitu untuk pengamatan dari segala segi fisik dan gejala klinis dari toxic. Nanti kalau untuk berat badan biasanya kita akan timbang lagi. Hari ini kita timbang, besok kita timbang lagi. Biasanya ada yang sampai dengan 1 minggu penimbangan kalau misalkan obat tersebut dapat mempengaruhi pola makan dari mencit tersebut. Nah nanti untuk perhitungan dari LD50 itu nanti akan saya jelaskan menggunakan data pengamatan. Kita lihat sekarang untuk yang kelompok 1 dengan dosis 75 mg per kilogram berat badan itu sudah menunjukkan gejala fisik dari toksisitas. Nah kemarin kan sudah saya sebutkan ada beberapa pengamatan untuk gejala fisik. Nah ini salah satunya dia sudah mulai memanjangkan badannya. Jadi punggung dan kepalanya datar gitu. Kita lihat dari refleks. Bisa diamati. Ini kalau kita pegang masih bisa respon dia. Nah, berarti dia masih positif 2. Masih positif 1. Tunggu dipegang dulu. Mohon maaf, jadi ini adalah positif 2. Jadi tunggu dia bergerak ketika ada sentuhan. Nanti kita akan uji lagi untuk righting refleksnya. Dan nanti pada saatnya nanti juga kita akan uji dia di atas kasa atau di atas kandangnya dengan cara dimiringkan. Perilakunya masih untuk berjalan masih bisa, koordinasinya masih bagus, masih bisa berjalan lurus. Sekarang kita lihat dia untuk righting refleksnya. Nah dia masih bisa berbalik ketika kita posisikan dia pada satu posisi tidur ke kanan atau ke kiri, dia akan membalik badan.
biasa. Hewan yang kita gunakan untuk uji toksisitas pada kemiringan 90 derajat masih bisa bertahan. Nah, ini untuk yang hewan uji masih dalam satu kelompok, yaitu kelompok 1 dengan dosis yang sama. Dia setelah disonde, setelah diberikan perlakuan mati, dan nanti dihitung LD50 nya dari berapa jumlah yang mati. Adik-adik, tadi saya sudah memperlihatkan uji dari toksikologi. Nah, tadi kan kita sudah lihat bersama tikus, reaksi atau respon tikus dari gejala fisiknya atau dari tanda-tanda klinisnya. Itu merupakan gambaran visualisasi. Jadi tidak semua mencit ditujukan reaksinya karena sangat banyak kelompoknya ya. Tapi kita bisa lihat dari satu kelompok, yaitu pada dosis 75 mg per kilogram berat badan, itu sudah memperlihatkan tanda-tanda toksik berdasarkan dari respon klinis atau tanda fisiknya. Nah, seperti yang tadi di video sebelumnya yang sudah kita tayangkan, itu ada beberapa tanda yang diperlihatkan pada mencit, seperti hilangnya aktivitas motor. Nah, dilihat ya, ada gerak spontan ketika kita sentuh, terus kemudian juga postur tubuhnya, yaitu positif 3 atau dia tidur dengan tanda badan sama punggungnya itu datar. Terus kemudian juga ataksia, berjalannya inkoordinasi, tapi refleks sama tes kasarnya masih bagus. Jadi untuk yang kelompok 1 dari 3 didapatkan 1 mencit mati dan keduanya hidup tapi dengan menunjukkan gejala-gejala toksik. Nah, sekarang kita pada tahap selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan coba menghitung konversi dosis lethal dose 50 dari dosis yang kita gunakan pada uji toksisitas akut pada praktikum kali ini. Jadi luaran dari praktikum kita adalah LD50, di mana LD50 ini nanti kita bisa membuat gambaran toksisitas yang terjadi pada manusia yang dikonversi dari dosis mencit. Baik, sini kita sudah lihat, di sini ada contoh tabel. Nanti kalian baca di modul. Sini untuk perhitungan LD50 tahapannya. Yang pertama, ini sebagai contoh ya. Jadi kita pakai 4 dosis. Dosis 1 sampai dengan 4. Terus kemudian dari pengamatan kita lihat total mencit yang mati dari 4 kelompok adalah untuk kelompok 1 0, kelompok 2 1, kelompok 3 ada 2 yang mati, dan kelompok 4 ada yang mati sebanyak 5 ekor. Nah, tahap selanjutnya setelah kalian mengamati kematian dari mencit setelah diberikan paparan suatu obat atau suatu zat, kita melihat persen kematiannya. Setelah persen kematian kita dapatkan, kita bisa menghitung sigma PI.
Terus kemudian nanti dari persen kematian juga kita lihat probitnya. Kedua ini digunakan nanti pada saat perhitungan lethal dose 50. Persen kematian ini dari kelompok 1 karena dia mati 0 atau tidak ada yang mati, berarti kan di sini total yang dari contoh tabel ini ada 5 hewan uji. Masing-masing kelompok ada 5 hewan uji. Jadi dari 0 per 5 sama dengan, kalau dia matinya 0, jadi kalau dia matinya 0, otomatis persen kematiannya juga 0 langsung. Nah, sedangkan yang kelompok 2 ini mati 1 dari 5 ekor, berarti kan 1/5 kali 100%, sama dengan 20. Untuk kelompok 3 matinya 2 dari 5 ekor. Kita dapatkan hasilnya 20. Nah, terus yang terakhir ini tidak ada kematian pada dosis yang paling besar. Berarti di sini, mohon maaf. Jadi pada yang terakhir, kelompok terakhir ini menunjukkan dari kelima mencit itu mati semua. Jadi otomatis persen kematiannya adalah 100. Terus langkah selanjutnya adalah menghitung sigma PI. Nah, karena di sini kematiannya 0%, maka di sini sigma PI-nya juga 0. Otomatis 0. Terus kemudian karena di sini tadi persen kematiannya 20, sigma PI-nya jadi 20 per 100 atau per semua total hewan dalam satu kelompok tersebut 5 di 100 sama dengan 0,2. Begitu juga kelompok 3. Sini ada 40 karena yang mati tadi ada 2 dan dibagikan dengan 100, dapatnya 0,4. Sedangkan kalau yang 100 karena dia tadi tidak ada yang mati semua, jadi total sigma PI-nya adalah 1. Sigma PI ini kita jumlah, kemudian didapatkan nilai 1,6. Selanjutnya kita mendapatkan sigma PI. Setelah kita hitung, kita membaca tabel untuk nilai probit. Jadi pada halaman selanjutnya, pada modul kalian di halaman 32 itu di tabel 2 strip 4 ada yang namanya tabel probit. Kita cocokkan antara persen kematian dengan nilai probit. Ini persen kematian tadi yang disebutkan dengan nilai probit. Kalau persen kematian 0, otomatis nilai probitnya sama dengan 0. Kalau yang selanjutnya kelompok 2, persen kematiannya 20%. 20% itu nanti kalian lihat, tarik garis ke kanan, kita dapatkan nilai 4,16. Kenapa dapatnya 4,16? Karena dia bilangannya pas, bulat, jadi 20% tanpa ada koma. Nanti kalau ada koma kita harus hitung selisihnya. Terus kemudian kelompok ketiga itu kita dapatkan 40. Kita tarik garis ke kanan di angka 0, itu didapatkan
4,75. Yang terakhir, nilai profit 100% karena di tabelnya persen kematian 100%, karena di tabel profit itu hanya sampai dengan 99%, maka kita ambil dari nilai 99%. Ditarik ke kanan, hasilnya 7,3. Kenapa satu hilang ya? Satunya mana ya? Nanti kalau ditanya kenapa satunya nggak ada. Ini kenapa? Nah, adik-adik, semua sudah kita hitung, kita sudah sampai dengan nilai profit. Jadi setelah itu kalian lanjut untuk menghitung dosis LD50-nya berdasarkan yang pertama metode FI. Di situ sudah tertuang jelas, tertulis jelas bagaimana cara perhitungannya sampai dengan konversi dosis ke berat manusia dengan rata-rata 70 kg. Nah, yang kedua itu menggunakan metode Miller-Tainter. Itu dilihat berdasarkan daripada nilai log dosis dibandingkan dengan probit. Jadi sedikit saya bahas. Untuk metode nomor 2, jadi regresi kita lakukan dengan cara melogaritmakan dosis versus probit. Dosisnya adalah X, probitnya adalah Y, dengan menggunakan kalkulator saintifik. Saya rasa teman-teman sudah pada bisa semua mengoperasikan kalkulator ya, adik-adik. Nah, nanti caranya bagaimana? Jadi nanti log dosis dari ini. Nah, dari log dosis kan kita tahu dari sini, dari dosis masing-masing pencit. Kita logaritmakan log 171,6912 menjadi hasilnya 2,2347. Nah, dari sini kita masukkan ke regresi dengan pengoperasian regresi. Logaritma dosis, probit Y. Terus kemudian dilanjut yang kelompok 2, logaritma 2,313,651,416 dan seterusnya. Nanti kita lihat hasilnya menggunakan nilai dari ABR. Nah, didapatkan nilai ABR ini masing-masing Setelah itu baru kalian masukkan ke rumus Y sama dengan BX plus A. Oke. Untuk Y ini kan karena probit, kalian lihat lagi dari tabel di halaman selanjutnya. Itu Y itu adalah 50% dari tabel probit. Nah, karena kita mencarinya LD50, maka di sininya adalah 50%, karena tadi LD50 adalah 50% dosis yang dapat membuat toksik kepada hewan uji atau ke manusia. Di sini juga untuk mencari perhitungan yang pertama menurut metode FI Farmakope Indonesia, untuk mencari nilai A, untuk mencari nilai B, kita mencarinya di angka logaritma
pada kelompok 4, logaritma dosis kelompok 4 dikurang dengan logaritma kelompok 3. Karena di sini adalah 50% dari dosis toksiknya atau LD50. Jadi dosis toksik antara dosis LD50 itu adalah dosis toksik maksimal. Jadi antara dosis maksimal dan dosis gimana sih ngomongnya? Dosis toksik itu dosis 50. Dosis yang menyebabkan 50% kematian hewan uji. belum di pause kan? Belum. Tapi bateraimu udah melobat. Cepat. Jadi dosis toksik tadi adalah dosis setengah dosis atau 50% dari total dosis toksik maksimal yang dapat membunuh hewan uji yang digunakan. Kebetulan kita dapatnya di nomor 3, dosis 50. Saya rasa cukup sampai situ untuk penjelasan perhitungan dosis dan pengamatan hewan uji yang sudah kita berikan perlakuan dalam waktu 24 jam. Kita lihat responnya, terus kita catat hasil dari pengamatan, lalu kita hitung dosis LD50. Ya, baik adik-adik. Di sini saya akan menerangkan bagaimana jika nanti kalian dalam perhitungan menghitung lethal dosis 50 mendapatkan persen kematian dengan angka yang koma, ada belakangnya ada angka di belakang koma. Nah, di sini saya akan coba menerangkan. Di sebelah sini, di atas saya, ini sudah ada tabel Probit, contoh gambar dari tabel Probit. Misalkan setelah kalian mendapatkan data untuk dosis masing-masing kelompok, contoh pada dosis 90 mg dari satu kelompok terdapat 3 ekor yang mati 1. Jadi persen kematiannya adalah 1/3 dikali dengan 100% sama dengan 33,33%. Lantas bagaimana cara mencari angka tersebut atau nilai Probit tersebut di tabel yang sudah ada di samping saya ini? Jadi kalian buka lagi atau kalian lihat di sini di tabel Probit 33 ada di antara nilai Probit 33% sampai dengan 34%. Bisa kalian lihat ya. Jadi 33,33% selisihnya adalah 0,33%. Jadi kita ambil rentang tabel Probit 33% ditarik garis ke kanan, itu kita dapatkan hasil 4,56. Terus untuk yang 34, karena tadi 33,33% berada di antara 33 dan 34, maka 30% kita tarik ke kanan, itu 4,59. Nah, terus langkah selanjutnya dari angka 33%, kalian ambil nilai Probitnya, terus kalian masukkan di dalam perhitungan selisih. Jadi nanti 4,56 itu dari nilai Probit 33% ditambah dengan selisihnya. Jadi selisihnya tadi adalah 0,33%. Terus di dalam kurung dikali selisih dari nilai Probit 34% dan 33%. Coba silahkan dihitung. Setelah didapatkan hasil, maka
hasilnya dari perhitungan nilai profit dari selisih 34 dan 33 tadi adalah 0,0099 ditambahkan dengan nilai profit dari 33%, hasilnya adalah 4,5699. Nah, begitu juga misalkan di dosis selanjutnya, pada kelompok selanjutnya misalkan kita mendapatkan nilai 66,70% dari persen kematian. Caranya juga sama. Lihat dari table profit yang ada di samping saya ini, 66 sampai dengan 67, karena 66,7 itu ada selisih di antara 66 sampai dengan 67. Jadi dicoba dihitung, nanti hasilnya dimasukkan dalam selisih, maka hasilnya didapatkan adalah 5,4130. Ya. Jadi caranya menghitung selisih dari persen kematian yang terdapat angka di belakang koma. Ya, aku ngedit lagi nih ditanyain, suaranya masuk. Ya begitu adik-adik cara menghitungnya. Nanti kemarin yang saya contohkan itu adalah nilai profit berdasarkan angka genap, karena kita contoh yang dari buku itu adalah 40 dan 60%. Nah, yang sekarang adalah nilai profit dengan angka koma di belakang, ada selisih angka di belakang koma. Silakan kalian coba, nanti disamakan dengan hasil data pengamatan kalian. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian dari saya. Semoga praktikum kali ini dan sekaligus untuk praktikum mata kuliah farmakologi yang terakhir dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi adik-adik sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf.